Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel ini, channel yang selalu mengungkap fakta yang ada di Malaysia khususnya yang ada di Sabah. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi berbagi informasi lah sedikit bagi teman-teman yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di Sabah. Kemudahan warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia khususnya yang ada di Sabah yang diberikan oleh pemerintah kita, itu pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat perhatian juga sama TKI atau warga negara Indonesia yang ada di Malaysia khususnya di Sabah. Sungguh sangat perhatian. Yang pertama ya kemudahannya adalah di Malaysia itu teman-teman sudah ada konsulat. Sudah lama sekali berdiri konsulat di Malaysia teman-teman khususnya yang ada di Sabah. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh konsulat. Di dalam konsulat itu teman-teman banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di dalamnya atau banyak sekali bagian-bagian yang ada di dalamnya. Ada yang bagian fungsi ekonomi, ada fungsi sosial dan budaya, ada fungsi protokol dan konsuler, dan ada juga staf nis imigrasi, LO Polri, petugas komunikasi, bendaharawan, dan penata kerumah tanggaan. Banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di konsulat. Namun saya tidak ingin membahas satu-satu teman-teman. Kita sudah tahu kalau misalnya dia fungsinya ekonomi, berarti dia menangani membangun hubungan para pengusaha setempat bagi pengusaha peningkatan investasi dan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Itu tujuannya dari fungsi, jadi segala macam ekonomi, artinya antara bangsa Indonesia dan Malaysia dia yang menangani. Banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Tidak hanya mengurus paspor semata-mata teman-teman. Jadi misalnya ada orang Indonesia yang berkasus, maka konsulat juga turun di lapangan untuk membantu warga negara Indonesia. Dan yang paling penting teman-teman, ini yang pernah saya dengar bercerita sama konsulat yang tidak ada toleransi dan sangat dikecam habis sama konsulat, yaitu penjualan narkoba di Malaysia, dan Indonesia ikut serta menjual itu sangat-sangat konsulat sangat-sangat membenci anak-anak atau TKI atau warga negara Indonesia yang ada di Malaysia yang mengedar sabu-sabu seperti itu teman-teman. Jadi jangan haraplah untuk dibantu, bukan jangan haraplah, artinya susah untuk dibantu kalau misalnya kasus-kasus yang berat seperti ini teman-teman. Dan konsulat juga membuatkan paspor teman-teman. Jadi kita tidak usah lagi kembali ke kemana ya? Ya tidak lagi ke negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Yaitu tidak usah lagi, tak payah lagi pulang ke Indonesia. Cukup di Malaysia saja atau dibuat di konsulat, baik di konsulat yang berdekatan dengan kita. Kalau saya kan dekat dengan Kota Kinabalu atau di Tawau, jadi buat di sana saja, tidak usah lagi pulang ke Indonesia. Tidak memakan ongkos lagi banyak teman-teman ya, seperti itu. Right teman-teman, apakah betul seperti itu? Kalau tidak betul, silahkan di komen di bawah ini bagaimana betulnya, karena ini pendapat pribadi saya. Yang kedua teman-teman, surat lahir. Jadi teman-teman, konsulat juga menyediakan konsulat Republik Indonesia atau konsulat jenderal Republik Indonesia atau konsulat besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Itu ada programnya juga, yaitu membuat surat lahir seperti video yang nanti saya letakkan di deskripsi, bagaimana konsulat membuat surat lahir untuk anak-anak yang lahir
di Sabah, khususnya anak-anak yang lahir di Malaysia akan dibuatkan surat lahir. Contoh surat lahirnya seperti ini teman-teman. Nah, ini surat lahirnya. Teman-teman bisa baca. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, surat bukti pencatatan kelahiran warga negara Indonesia. Nah, ini di sini semuanya. Dan ini berlaku di Malaysia sahaja teman-teman. Untuk pengambilan anaknya, kalau misalnya mau ambil paspor, ambil ini. Itu penting teman-teman. Kalau tidak ada ini, anaknya susah untuk dibuatkan paspor. Videonya teman-teman, cara pembuatan surat lahir bisa nanti lihat di deskripsi. Seperti itu teman, mudah kan? Banyak sekali kemudahan yang kita. Dan satu lagi teman-teman, ini surat lahir ini teman-teman bisa nanti ditukar di kampungnya di Indonesia, di kantor sipilnya, di kantor pembuatan surat lahir di kabupatennya atau mungkin ada di kecamatannya. Silahkan, ini saya diperlihatkan data-datanya sudah ada di sini semua. Seperti itu teman-teman, itu dimudahkan bagi warga negara. Dan juga teman-teman, kemudahan yang diberikan oleh konsulat yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah, yaitu pengambilan surat nikah. Jadi banyak TKI atau warga negara Indonesia yang belum memiliki surat nikah, maka konsulat membuka atau memudahkan warga negara Indonesia yang ada di Malaysia untuk mengambil surat nikah di konsulat. Caranya bagaimana? Caranya konsulat mendatangkan pengadilan agama dari Jakarta membawa ke sini, dan warga Indonesia sebelum dia datang sudah terdaftar semua nama-namanya. Akhirnya dibuatkanlah surat nikah. Dan seperti apa pembuatan surat nikah teman-teman, bisa dilihat di deskripsi saya bagaimana cara konsulat membuat surat nikah. Seperti itu teman-teman. Pendidikan. Nah teman-teman, di Malaysia dan hampir semuanya, di mana ada seluruh negara yang ada konsulatnya, hampir semua ada namanya pendidikan untuk warga negara Indonesia, untuk TKI yang ada di luar negara. Nah, seperti juga di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah, banyak sekali sekolah-sekolah Indonesia teman-teman, khususnya di perkebunan kelapa sawit. Banyak sekali teman-teman sekolah. Mulai dari tadika, TK, SD, SMP. Nah, di perkebunan kelapa sawit itu teman-teman ada sekolah tadika, SD, dan SMP. Nah, di pusatnya itu ada di Kota Kinabalu. Yaitu di situ semuanya lengkap dari SD sampai SMA atau SMK, semuanya ada di situ teman-teman. Jadi sungguh sangat dimudahkan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Sabah, sangat-sangat dimudahkan. Dan pembelajarannya itu teman-teman, itu tatap muka. Dan selama PKP ini mungkin ada e-learning atau internet, pembelajaran melalui internet. Seperti itu teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah sudah dibuka kembali tatap muka. Tapi harus mematuhi SOP yang sudah diterapkan atau yang sudah tertulis dalam undang-undang kerajaan Malaysia. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, next, yang kelima. Setelah ada pendidikan dari SD, mesti harus disiapkan juga ijazahnya teman-teman. Ijazahnya. Jadi ijazah yang kita terima, anak-anak Indonesia yang diterima di sini sama persis ijazah yang ada di Indonesia, baik dari SD-nya, SMP, SMA-nya, seperti itu teman-teman. Jadi sangat dimudahkan sekali anak-anak Indonesia yang tinggal di Malaysia. Jadi biar pekerja-pekerja yang tinggal di Malaysia senang dan bisa bekerja fokus, anak-anaknya tetap bisa sekolah seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah lagi risau anaknya ke sana ke sini. Konsulat pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan Malaysia untuk mendirikan sekolah di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia yang
ada untuk warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Yang terakhir teman-teman, kalau ada misalnya kesalahan bercakap, mohon maaf. Kalau ada misalnya salah, mohon di komen di bawah ini. Yang terakhir, stay positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.